kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Nadifa Tiaranita dengan NIM 2019-310563. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Aul Anissa, NIM 2019-310563. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Yuda Pratama, NIM 2019-310-567. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Thierry Yudiarko dengan NIM 2019-310633. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizafina Nandipani dengan NIM 2019-310-353. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Feni Dwi Puspitasari, NIM 2019-310638. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lia Asama Andriani dengan NIM 2019-310647. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Eka Pratiwi, NIM 2019-310-686. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rahma Keluargani dengan NIM 2019-310-7. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari spoilage, rework, and scrap. Yang pertama ada spoilage atau kerusakan. Adalah suatu unit produksi yang telah selesai seluruhnya atau yang baru selesai sebagian yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pelanggan dan akan dibuang atau dijual dengan harga yang lebih rendah. Kedua, ada rework atau pengerjaan ulang, adalah suatu unit produksi yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pelanggan, tetapi kemudian akan diperbaiki dan dijual sebagai unit barang jadi. Yang ketiga, ada scrap atau barang rongsokan, adalah suatu bahan residu yang berasal dari pembuatan suatu produk. Barang rongsokan memiliki total nilai jual yang lebih rendah dibandingkan dengan total nilai jual produk. Jenis-jenis kerusakan yang berbeda. Dalam akuntansi, kerusakan yang dimaksud adalah guna untuk menentukan besarnya biaya kerusakan dan membebankan antara biaya kerusakan abnormal dan biaya kerusakan normal. Yang pertama ada kerusakan normal atau biasa disebut normal spoilage, adalah kerusakan yang melekat dalam proses produksi tertentu yang tetap saja terjadi meskipun operasi telah berlangsung secara efisien. Yang kedua ada kerusakan abnormal atau abnormal spoilage, adalah suatu kerusakan yang tidak melekat dalam proses produksi tertentu dan tidak akan terjadi pada kondisi operasi yang efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya proses dan kerusakan. Bahwa diketahui kerusakan itu dibagi menjadi dua, yaitu kerusakan normal dan kerusakan abnormal. Kerusakan abnormal yaitu kerusakan yang harus diperhitungkan dan dicatat secara terpisah dalam akun kerugian dari kerusakan dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, pada unit kerusakan normal, unit-unit tersebut dapat diperhitungkan dengan pendekatan yang lain ataupun tidak dapat diperhitungkan dengan suatu pendekatan ketika menghitung unit output fisik atau ekuivalen dalam sistem kalkulasi biaya proses. Titik inspeksi adalah tahap proses produksi di mana produk akan diuji untuk menentukan apakah produk tersebut merupakan unit yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Adapun prosedur 5 langkah untuk kalkulasi biaya proses dan kerusakannya. Yang pertama, mengikhtisarkan arus unit fisik output, mengidentifikasi kerusakan normal maupun kerusakan abnormal. Yang kedua, menghitung output dalam istilah unit ekuivalen. Yang ketiga, menghitung biaya per unit ekuivalen. Yang keempat, mengikhtisarkan total biaya yang akan diperhitungkan. Dan yang terakhir, membebankan total biaya ke unit yang telah selesai, ke unit yang rusak, dan ke unit barang dalam proses akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode perhitungan biaya spoilage. Ada dua, yaitu metode rata-rata, average, dan metode FIFO, first in first out. Bagaimana cara kita untuk menentukan berapa total spoilage? Nah, yang pertama itu kita harus menjumlah WIP awal dengan
unit yang ditambahkan. Kemudian kita menguranginya dengan barang yang sudah jadi dan dikurangi dengan WIP akhir, maka akan ketemu total spoiling, yaitu selisih antara itu tadi. Kemudian bagaimana cara kita menentukan abnormal spoiling? Caranya yaitu total spoiling dikurangi dengan normal spoiling. 1000 unit dikurangi 700 unit ketemu 300 unit. Kemudian kita masuk ke perhitungan biaya spoiling. Untuk caranya sama seperti minggu lalu, yang berbeda hanya ada akun spoiling, normal spoiling dan abnormal spoiling. Kemudian kita harus menghitung berapa sih unit ekuivalennya dengan cara menjumlahkan antara barang yang telah jadi, kemudian normal spoiling, untuk persentasenya itu 100% direct material dan 100% conversion cost. Kemudian juga ada abnormal spoiling. Nah, normal spoiling ini itu ada 700 unit yang telah kita hitung di awal tadi, serta abnormal spoilingnya 300 unit. Nah, ini itu ditambahkan, kemudian ketemu unit ekuivalennya sebesar 10.000. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mencari biaya ekuivalen per unit, yaitu langkah selanjutnya menghitung total biaya produksi WIP awal ditambah dengan biaya yang ditambahkan selama periode tersebut, ketemu sekian ribu. Nah, setelah itu kita bagi dengan total unit ekuivalen yang telah kita cari di awal tadi, dibagi 10.000 untuk direct material dan dibagi 9.000 untuk conversion cost, ketemu cost per unit ekuivalennya $8,85 untuk direct material dan $10,9 untuk conversion cost. Nah, lalu kita tinggal mengalihkan saja dengan unit yang telah selesai. Yang telah selesai ada 7.000 unit dikalikan dengan direct material, kemudian 7.000 unit dikalikan dengan conversion cost senilai $10. Kemudian juga normal spoilingnya juga dikalikan dengan cost per equivalent unit. Setelah ketemu semua dijumlahkan. Kemudian kita masuk ke metode FIFO, first in first out. Metode ini sama juga dengan minggu yang lalu. Yang beda hanyalah terdapat akun normal spoiling dan abnormal spoiling. Langkahnya juga sama, kita harus mencari unit ekuivalen. Langkah selanjutnya yaitu menghitung ekuivalen per unit. Caranya yaitu kita harus mencari berapa sih biaya yang kita tambahkan selama periode ini dibagi dengan total unit ekuivalen. Ketemu untuk direct material senilai $9, lalu conversion cost senilai $11. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti minggu yang lalu. Yang berbeda hanyalah normal spoiling senilai 700 unit dan abnormal spoiling senilai 300 unit. Ketemu total production cost-nya untuk normal spoiling 14.000 dan abnormal spoiling senilai 6.000. Lalu apa sih yang harus dijurnal mengenai spoiling ini? Nah, yang akan dijurnal itu yang abnormal spoiling senilai $6.000. Selain itu juga kita juga harus menjurnal biaya yang telah kita keluarkan untuk barang yang yang telah selesai. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kalkulasi biaya standar dan kerusakan. Metode kalkulasi biaya standar tidak memerlukan perhitungan biaya unit ekuivalen, sehingga metode tersebut menyederhanakan kalkulasi biaya proses.
Biaya yang akan diperhitungkan dalam langkah 4 ditetapkan pada biaya standar, sehingga biaya tersebut berbeda dengan biaya yang akan diperhitungkan menurut metode rata-rata tertimbang dan FIFO yang ditetapkan pada biaya aktual. Selanjutnya ayat jurnal. Ayat jurnal untuk pentransfer unit yang baik yang telah selesai ke barang jadi dan untuk mengakui kerugian dari kerusakan abnormal. Selanjutnya, titik inspeksi dan pengalokasian biaya kerusakan normal. Biaya unit yang rusak diasumsikan sama dengan semua biaya yang dikeluarkan ketika membuat unit yang rusak sehingga titik inspeksi. Apabila barang yang rusak memiliki nilai pelepasan, maka biaya bersih kerusakan dihitung dengan mengurangi nilai pelepasan dari biaya barang yang rusak yang telah terakumulasi hingga titik inspeksi. Biaya per unit kerusakan normal dan abnormal akan berjumlah sama apabila keduanya dideteksi pada titik inspeksi yang sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kalkulasi biaya pekerjaan dan kerusakan. Konsep kerusakan normal dan abnormal juga dapat diterapkan pada sistem kalkulasi biaya pekerjaan yang disebut juga dengan job costing. Ketika mengembangkan biaya, umumnya sistem kalkulasi biaya pekerjaan membedakan kerusakan normal yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu dengan kerusakan normal yang umumnya terjadi pada semua pekerjaan. Selanjutnya, kerusakan normal. Kerusakan normal adalah kerusakan yang melekat dalam proses produksi tertentu yang tetap saja terjadi meskipun operasi telah berlangsung secara efisien. Kerusakan normal yang umum terjadi di semua pekerjaan. Ayat jurnalnya adalah debit pengendalian bahan dan pengendalian overhead manufaktur, kreditnya pengendalian barang dalam proses. Jika kerusakan normal tidak biasa terjadi pada semua pekerjaan, tingkat overhead manufaktur yang dianggarkan akan mencakup provisi untuk biaya kerusakan normal. Biaya kerusakan normal tersebar melalui alokasi overhead di semua pekerjaan dan bukan dialokasikan ke pekerjaan tertentu. Selanjutnya, kerusakan abnormal. Kerusakan abnormal adalah kerusakan yang tidak melekat dalam proses produksi tertentu dan tidak akan terjadi pada kondisi operasi yang efisien. Kerusakan abnormal umumnya dianggap sebagai hal yang dapat dihindari dan dapat dikendalikan. Jika kerusakan bersifat abnormal, kerugian bersih akan dibebankan ke akun kerugian dan kerusakan abnormal, tidak seperti biaya kerusakan normal. Biaya kerusakan abnormal tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya unit yang baik yang diproduksi. Ayat jurnalnya adalah debit pengendalian bahan dan kerugian dari kerusakan abnormal, kreditnya pengendalian barang dalam proses. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya pekerjaan dan pengerjaan ulang. Pengerjaan ulang adalah unit produksi yang diinspeksi, ditentukan sebagai tidak dapat diterima, diperbaiki, dan dijual sebagai barang jadi yang dapat diterima. Kita sekali lagi akan membedakan. Yang pertama, pengerjaan normal yang dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu. Yang kedua, pengerjaan ulang normal yang umum pada semua pekerjaan. Dan yang ketiga, pengerjaan ulang abnormal. Jurnal dari kalkulasi biaya pekerjaan dan pengerjaan ulang adalah pengendalian barang dalam proses atau pekerjaan tertentu pada pengendalian bahan dan pengendalian utang upah dan overhead manufaktur yang dialokasikan. Pertama, pengerjaan ulang normal yang dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu. Jika pengerjaan ulang bersifat normal, tetapi terjadi akibat persyaratan dari pekerjaan tertentu, biaya pengerjaan ulang akan dibebankan ke pekerjaan tersebut. Yang kedua, pengerjaan ulang normal yang umum pada semua pekerjaan. Jika pengerjaan ulang merupakan hal yang normal dan tidak dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu, biaya pengerjaan ulang akan dibebankan ke overhead manufaktur dan disebarkan melalui alokasi overhead ke semua pekerjaan. Jurnalnya yaitu pengendalian overhead manufaktur atau biaya pengerjaan ulang pada pengendalian bahan dan pengendalian utang upah dan overhead manufaktur yang dialokasikan.
ketiga yaitu pengerjaan ulang abnormal. Jika pengerjaan ulang bersifat abnormal, hal tersebut akan dicatat dengan membebankan pengerjaan ulang abnormal ke akun kerugian. Jurnalnya adalah kerugian dari pengerjaan ulang abnormal pada pengendalian bahan dan pengendalian utang upah dan overhead manufaktur yang dialokasikan. Akuntansi barang rongsokan. Barang rongsokan adalah bahan residu yang berasal dari pembuatan suatu produk. Barang rongsokan memiliki total nilai jual yang rendah dibandingkan dengan total nilai jual produk. Ada dua aspek akuntansi untuk barang rongsokan, perencanaan dan pengendalian yang mencakup penelusuran fisik kalkulasi biaya persediaan, yang mencakup kapan dan bagaimana barang rongsokan mempengaruhi laba operasi. Mengakui barang rongsokan pada saat penjualan apabila nilai barang rongsokan tidak material. Tugas akuntansi yang paling sederhana adalah mendapat kuantitas fisik barang rongsokan yang dikembalikan ke gudang dan memandang penjualan barang rongsokan sebagai aspek usaha dalam laporan laba rugi. Apabila nilai uang barang rongsokan berjumlah material dan barang rongsokan itu dapat dijual dengan segera setelah diproduksi, akuntansinya bergantung pada apakah barang rongsokan tersebut dapat diatribusikan tertentu atau merupakan hal yang umum pada semua pekerjaan. Barang rongsokan yang dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu. Sistem kalkulasi biaya pekerjaan kadang-kadang menelusuri pendapatan barang rongsokan ke pekerjaan yang menghasilkan barang rongsokan itu. Metode ini hanya akan digunakan apabila penelusuran dapat dilakukan dengan cara yang seekonomis mungkin. Jurnal untuk penjualan barang rongsokan adalah kas atau piutang usaha pada pengendalian barang dalam proses. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai barang rongsokan yang umum pada semua pekerjaan. Yang pertama, barang rongsokan yang dikembalikan ke gudang. Barang rongsokan yang dikembalikan ke gudang tidak memiliki ayat jurnal, catatan mengenai kuantitas yang diterima dan pekerjaan yang terkait dimasukkan dalam catatan persediaan. Yang kedua, penjualan barang rongsokan. Penjualan barang rongsokan ini memiliki ayat jurnal yang berbunyi kas atau piutang usaha pada pengendalian overhead manufaktur. Posting yang dilakukan ke buku besar pembantu pada kolom penjualan barang rongsokan pada catatan biaya departemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengakui barang rongsokan pada saat produksi. Yang pertama, dalam situasi ini perusahaan membebankan biaya persediaan ke barang rongsokan menurut konservatif atas nilai realisasi bersihnya, sehingga biaya produksi dan pendapatan barang rongsokan yang terkait diakui pada periode yang sama. Yang kedua, beberapa perusahaan cenderung menunda penjualan barang rongsokan hingga harga pasar dianggap sudah menguntungkan. Selanjutnya adalah barang rongsokan yang dapat diatribusikan dengan pekerjaan tertentu. Misalnya, barang rongsokan yang dikembalikan ke gudang, maka menjurnalnya yaitu di debit pengendalian bahan serta di kredit pengendalian barang-barang proses. Selanjutnya yaitu barang rongsokan yang umum pada semua pekerjaan. Misalnya, barang rongsokan yang dikembalikan ke gudang, maka cara menjurnalnya yaitu di debit pengendalian bahan serta di kredit pengendalian overhead manufaktur. Akun pengendalian bahan di debit kas atau piutang usaha. Ketika barang rongsokan dijual, ayat jurnalnya adalah debit kas atau piutang usaha, kredit pengendalian bahan. Akuntansi untuk barang rongsokan menurut kalkulasi biaya proses sama seperti akuntansi menurut kalkulasi biaya pekerjaan. Apabila barang rongsokan merupakan hal yang umum pada semua pekerjaan.